warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sehat ibu bapak? Oke. Kemarin bulan Juni kita membahas bekal di masa senja nggih. Nah, saya tulis semua kok Bapak Ibu. Jadi semua masjid yang saya isi kajian rutin tak buatkan satu jurnal pokoknya. Nah, kemudian saya cek dari atas, dari awal ngisi di sini setiap hari Rabu. Berarti ini sudah pertemuan ke-12. Udah tahun berarti ya Ibu. Nah, saya cek materi bab anak itu belum, sama pilih yang mana ini? Penyesalan para penghuni neraka atau membahas masalah parenting, masalah pendidikan anak dan sebagainya. Pilih mana Bapak Ibu? Hah? Tentang anak. Gitu nggih. Ibu tentang pendidikan anak ya. Oke, karena sampai atas itu kan belum tuh lihat. Dereng nggih? Oke, kita akan membahas anak menurut pandangan Al-Qur'an ya. Kemarin materi ini sudah saya sampaikan ketika ngisi Awalusana di SDII Al-Abidin tapi yang di Sragen. Nah, jadi pembahasannya adalah apa kata Al-Qur'an tentang anak. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini materinya. Oke. Ketika kita makin tambah tua, hendaklah kita ini makin semangat mendoakan anak dan cucu. Sampai-sampai di dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15, wa aslih li fid dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah amal solehku mengalir kepada anak cucuku. Ternyata benar kok Pak. Nek jenengan jadi orang yang baik, suka beramal soleh, maka amal soleh panjenengan bisa mengalir ke anak cucu. Loh kok bisa Pak Dede? Sebagaimana dalam Quran surat Al-Kahfi itu loh Bapak Ibu. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholihan. Nabi Khidir membenarkan tembok yang mau roboh, asbabnya karena rumah ini dimiliki kedua anak yatim. Ternyata dulu bapaknya ketika sebelum meninggal adalah bapak yang baik, rajin ibadah, beramal soleh. Ternyata amal soleh bapaknya ini mengalir kepada anak keturunannya, sehingga anak keturunannya diperhatikan dan dijaga oleh Allah. Kenapa makin tambah usia harus sregep mendoakan anak? Jangan sampai panjenengan bilang, oh reko, saya tua, saya rekoso, gara-gara polae. Karena peribahasa orang Jawa, anak pola bapak keberada. Ibu dan bapak, salah satu tujuan kita menikah, kita ini mengharapkan keturunan. Betul apa betul? Makanya di dalam hadis riwayat Baihaqi, tajawwaju, menikahlah kalian, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku Nabi Muhammad merasa bangga ketika umatku besok di akhirat jumlahnya banyak. Tapi harus diingat, anak itu adalah kenikmatan nisbi. Apa itu kenikmatan nisbi Pak Dede? Anak itu belum tentu bisa membahagiakan panjenengan. Betul apa betul Bapak Ibu? Contoh kasus ini, ada seorang ibu yang dibuang oleh anaknya berusia 80 tahun, itu bukan terlantar di pinggir jalan. Ini karena saya ternyata ibu anaknya sendiri karena dianggap penambah beban hidup. Suku Malang Nasib Bebecelong, warga Buntur Lubuk Selatan yang diduga ditelantarkan dan ditemukan oleh keluarga di pinggir jalan dalam kondisi kedinginan dan kelaparan di Kampung Buntu Carate, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat pertama kali ditemukan warga, nenek ini pun terus menangis dengan kondisi mulai lemah akibat kelaparan dan terpaksa
anak 5 punya ibu 1 ternyata tidak bisa ngurusin ibunya. Tapi kalau ibu 1 anaknya 5, insya Allah anak 5 bisa diurusi ibu 1. Betul apa betul, Pak? Memang gitu kok Bapak Ibu. Kalau anak ikut orang tua, anak itu jadi raja, Pak. Tapi nek wong tua melo anak, wong tua jadi babu. Cross wadidaw. Gitu loh Bapak Ibu. Nah makanya kalau kita pilih bayi, kita disunahkan mendoakan bayi tersebut. Barakallahu laka fi muhubbil laka. Semoga anak panjenengan ini mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan. Wasakartal wahibah, panjenengan wajib bersyukur karena sudah diberikan keturunan. Waballag wa asyuddah, semoga anak panjenengan ini bisa tumbuh sehat sampai dewasa, bisa berbakti kepada orang tuanya. Kemudian waruzik tabirroh, semoga dengan adanya anak ini panjenengan mendapatkan banyak kebaikan. Maka harus disunahkan mendoakan. Nah selanjutnya, anak itu adalah hibahan dari Allah ibu dan bapak. Anak itu adalah hadiah dari Allah. Kalau Allah belum berkehendak, walaupun kita bolak-balik ke dokter Sofin, walaupun kita bolak-balik ke dokter Murtiati Fajar Indah, karena sih ngomong praktisi ya, saya nunggu anak itu 10 tahun, jadi hafal dokter-dokter SPOG di Solo Raya. Ya masih kerasa kok Bapak Ibu, sekali gajian entek gue periksa wis babar belas kayak gitu. Nah jadi anak itu adalah hadiah dari Allah. Dijelaskan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Lillahi mulkus samawati wal ard, Allah lah pemilik langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, dan Allah ini menciptakan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Yahabu liman yasa'u inatan, ada sebuah keluarga yang oleh Allah hanya diberikan anak perempuan. Wa yahabu liman yasa'u dzukura, dan ada sebuah keluarga yang oleh Allah hanya diberikan anak laki-laki. Au yujawwijuhum tukranan wa inatan, ada juga sebuah keluarga yang oleh Allah diberikan anak laki-laki juga diberikan anak perempuan. Kemudian wa yaj'alu man yasha'u aqiman, dan ada juga sebuah keluarga yang oleh Allah Subhanahu wa taala diuji sampai akhir hidupnya belum memiliki keturunan. Kita akan bahas ayat ini. Yang pertama, ada kalimat yahabu liman yasha'u inasan. Ada sebuah keluarga yang oleh Allah ditakdirkan keluarga ini hanya memiliki anak perempuan saja. Anak itu wedok kabeh. Kalau panjenengan ada yang demikian, berarti panjenengan seperti Nabi Lut. Karena Nabi Lut anaknya perempuan semua. Ketika rumahnya Nabi Lut digedor-gedor oleh penduduknya yang mereka ini LGBT semua. Karena di dalam rumahnya Nabi Lut ini ada 3 lelaki tampan. Padahal 3 lelaki ini adalah malaikat. Kemudian di balik pintu Nabi Lut menasehati kaumnya. Qala ya qaumi, wahai kaumku, haula'i banati hunna atharu lakum. Aku memiliki anak perempuan. Nikahilah anak-anakku. Mereka ini lebih suci untuk kalian. Bayangke, nganti anak wedone ditawarke. Ini loh nikahi anakku itu loh. Masa lanang seneng kambe wong lanang. Berdasarkan ayat ini, anak Nabi Lut adalah perempuan semua. Dan punya anak perempuan harus bangga. Barang siapa yang punya anak perempuan 3, 2 atau 1, wasabara alaihinna, kemudian sabar dalam menjaganya, wakasahunna min jidatihi, memberikan pakaian yang menutup auratnya, sampai anak perempuannya diberikan kepada seorang lelaki yang soleh sebagai suaminya, kunna lahu hijaban minan nar, maka anak perempuan ini akan menjadi penghalang untuk orang tuanya dari panasnya api neraka. Gitu. Jadi super ketat kalau punya anak perempuan. Habis isya ojo metu omah, wis nek berisa wis nang omah. Bapak pengen neng pasar malam, ayo sing ngeterke bapak.
tak terke. Selanjutnya ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kemudian ada ayat selanjutnya, wa yahabbu liman yasha'u dzukura. Ada sebuah keluarga yang oleh Allah, keluarga ini hanya ditakdirkan memiliki anak laki-laki saja. Kalau di antara kita ada yang seperti ini, panjenengan seperti keluarganya Nabi Ibrahim. Beliau ini anaknya laki-laki semua, tidak memiliki anak perempuan. Dari Sarah ada Ishak, dari Hajar ada Ismail. Nah, beda antara anak laki-laki dan perempuan. Kalau anak perempuan ketika dia belum menikah, maka dia milik bapak dan ibunya. Tapi kalau anak perempuan ini sudah menikah, dia milik siapa? Suaminya. Beda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki sebelum menikah milik bapaknya. Bapakmu kesel nyambut gawe, mangkat subuh mulai subuh kowe wis gede mbok ewaki bapak. Tapi kalau anak laki-laki sudah menikah, dia harus lebih berbakti kepada ibunya. Makanya dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ada yang nanya, ya Rasulullah, man abaru, siapa orang yang paling berhak saya baiki? Kata Nabi, ummuka thalatha marrah, ibumu sampai disebut dengan 3 kali. Makanya anak laki-laki ketika sudah menikah, ada yang bilang dia ini milik ibunya, harus lebih bakti kepada ibunya. Kemudian di dalam ayat tadi ada kalimat au yujawwijuhum dzukuranan wa inatsan. Ada sebuah keluarga yang oleh Allah, keluarga ini diberikan oleh Allah anak laki-laki, juga diberikan anak perempuan. Seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau panjenengan yo duwe anak lanang, yo duwe anak wedok, panjenengan seperti keluarga Nabi Muhammad. Perlu diketahui, Khadijah itu ketika menikah dengan Nabi usia 40 tahun. Di usia 40 tahun Khadijah masih bisa melahirkan 6 anak. Bu, gimana, mau dicoba Bu? Atau pabriknya sudah tutup? Bayangkan usia 40 tahun, orang-orang di Indonesia kan sudah takut karena mulai memasuki menopause. Tapi barokahnya Khadijah bisa memiliki 6 anak ibu dan bapak. Nah, kemudian ibu dan bapak yang hadir, ada kalimat wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Ada sebuah keluarga yang oleh Allah, keluarga ini ditakdirkan sampai meninggalnya belum memiliki keturunan. Contohnya siapa Pak Dede? Yaitu keluarganya Nabi Yahya bin Zakaria. Beliau ini sampai akhir hayatnya tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ibu dan bapak, bahwasannya anak itu adalah misteri. Anak itu seperti ajal, semuanya ditetapkan oleh Allah. Pernah saya sampaikan nggih ibu dan bapak? Nah, kita langsung sajalah. Misalnya di antara kita ada yang belum diberikan keturunan, jangan sedih, jangan susah. Yang pertama, anggap saja ini cobaan dari Allah. Memang cobaan dari Allah, karena setiap keluarga pasti punya air matanya sendiri-sendiri. Ada orang yang diberikan harta yang berlimpah, keluarganya tidak kekurangan ekonomi, marahan turah-turah, tapi diujinya belum memiliki keturunan. Ada yang oleh Allah diberikan keturunannya gampang, senggol siti bojone meteng, istrinya diplototi langsung meteng Bu, saking gampangnya itu sebuah kiasan. Tapi keluarga ini diuji oleh Allah dengan beratnya ekonomi. Jadi wes nek tanggal-tanggal tua wis cengkir tengenanan ya, kenceng mikir ono migrain pokoknya. Makanya kalau di antara kita ada yang belum diberikan keturunan, ini cobaan dari Allah. Innal mu'min khuliqa mufattanan. Karena setiap mukmin pasti akan diuji oleh Allah. Pokoknya setiap keluarga itu tidak bebas dari masalah. Tiap keluarga punya masalah sendiri-sendiri. Nomor 2, jangan pernah saling menyalahkan. Karena saya merasakan ketika 10 tahun belum diberikan keturunan, kadang-kadang sing salah iki sapa jane aku apa kowe. Langsung ingat itu, astagfirullah, tidak boleh. Karena ibu dan bapak,
Dalam Quran surat At-Taubah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana." Semua yang menimpa kita semuanya sudah ditetapkan ibu dan bapak. Jadi ini istri saya, ini suami saya, inilah jodoh terbaik dari Allah. Dan ingat, mara tuwa aja ngompori. Malahan anak lanangnya dipanggil, "Rene le, nek nganti 5 tahun bojomu ora meteng, cereke wae le." Wah, malahan. Jadi mertua itu harusnya mensupport, memberikan dukungan dan doa sing sabar ya do, wis pokoknya bismillah, ibu yakin pasti kowe duwe anak kok. Wah, ini kan artinya dadi gede gitu loh. Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya jangan pernah putus asa nih ibu dan bapak, tetap berdoa dan berikhtiar. Karena Nabi Zakaria, beliau ini rambutnya sudah putih semua. Bukan hanya rambutnya, jenggotnya juga sudah putih. Dan istrinya Nabi Zakaria sudah menopause. Menurut ilmu kedokteran, Nabi Zakaria kemungkinan untuk memiliki keturunan adalah 0%. Tapi Nabi Zakaria senantiasa berdoa, "Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin." Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan hamba sendirian tanpa memiliki ahli waris. Engkaulah sebaik-baiknya yang bisa memberikan ahli waris. Di masa tuanya Nabi Zakaria oleh Allah diberikan keturunan. Dan yang nomor 4, sing sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Kesabaran itu batasnya adalah kematian. Jadi sabar saja sampai mati, Bapak Ibu. Dijelaskan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Salah satu ujian dari Allah adalah rasa takut. Dan belum memiliki keturunan termasuk ujian rasa takut, Pak. Aku ngalami, Bu. Aku wedi. Ya Allah, piye? Jadi ujian dari Allah. Makanya suatu hari ibu dan bapak, saya pernah bercerita nih. Saya dulu pernah jadi guru SD 5 tahun ngajar teng Mojosongo Boyolali. Saya saat itu wali kelas 3 SD. Suatu hari saya nggak ngajar karena mendapatkan amanah memandikan jenazah almarhum Bapak Haji Siswa Utomo, pendiri Yayasan Nur Hidayah. Selesai memandikan Pak almarhum Pak Sis, kemudian besoknya saya ngajar lagi. Ketika ngajar, murid saya yang namanya Syarif, orang Banyudono, itu tanya, "Pak Dede, kemarin ndak ngajar kemana?" "Kemarin Pak Dede itu gini." Oh alah. Langsung saya kelingan, ini waktunya dakwah di dalam kelas. Makanya anak-anak, kalian semua semangat belajar ilmu agama. Biar besok misalnya bapak mau meninggal, ibu mau meninggal, kamu yang mengurusinya sebagai bakti terakhirmu kepada ibu dan bapakmu. Syarif ini nyelentuki. Lah Pak Dede, besok Pak Dede kalau meninggal yang ngurusi siapa? Karena Pak Dede kan tidak punya anak, gitu Pak. Itu mah, ya Allah, sesek dada saya. Tapi guru jangan sampai kalah sama murid, ibu. Langsung saya, jamaah Pak Dede juga ada, jamaah masjid juga ada, tetangga juga banyak. Tapi hati ini yo cenut. Dan ingat Bapak Ibu, Aisyah saja istri Nabi sampai meninggalnya beliau belum diberikan keturunan, sampai meninggalnya Aisyah itu. Nah, untuk menyalurkan rasa insting keibuannya, Aisyah ini ngepek anak. Jadi Aisyah ini kan punya kakak perempuan yang bernama Asma binti Abu Bakar. Nah, Asma ini ibu dan bapak menikah dengan Zubair bin Awam, kemudian punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Inilah Abdullah bin Zubair diopeni oleh Aisyah. Sehingga Aisyah ini walaupun tidak memiliki anak, tapi beliau memiliki kunyah. Kunyah itu panggilan menggunakan nama anak. Makanya Aisyah ini dipanggil Ummu Abdillah. Di beberapa kitab hadis kunyahnya beliau adalah Ummu Abdillah. Kalau ada Ummu Abdillah yaitu siapa? Aisyah. Dari kisah ini, misalnya kita mau adopsi anak, bisa diambil cara-caranya. Kalau misalnya ibu dan bapak jenengan mau adopsi anak, pengen anak perempuan, hendaklah mengambil dari jalur keluarga suami. Jadi keluarganya suami, misalnya ada saudaranya yang punya anak perempuan mau dipek ya monggo, nek rito ikhlas.
Kenapa? Biar anak perempuan ini misalnya tumbuh kembang menjadi perempuan gadis yang cantik, dengan suami kita itu aman, jalur mahramnya masih aman gitu kan. Tapi kalau pengen mengadopsi anak laki-laki, dianjurkan dari keluarga istri. Ini penganjuran loh ya. Kenapa Pak Dede? Biar anak laki-laki ini kalau tumbuh kembang menjadi lelaki ganteng, dengan istri kita itu mahramnya aman gitu loh. Lah kalau ngadopsinya bukan dari keluarga suami dan bukan dari keluarga istri, piye Pak Dede, dari luar? Biar jadi mahramnya gimana Pak Dede? Maka menjadikan anak susuan lah. Istrinya kan belum melahirkan, jadi kan air asinya nggak keluar. Maka disusukan ke saudaranya istri. Misalnya istrinya punya kakak, punya adik yang sedang menyusui, bisa disusukan ke saudaranya istri. Nanti menjadi anak susuannya saudara istri panjenengan, kan sama jenengan jadi ponakan. Nah ini jadi gampang. Atau disusukan ke keluarganya dari suami kalau ada. Lah Pak Dede nyun ngapunten, nah misalnya sampai meninggal belum memiliki keturunan, bagaimana? Sing sabar. Di dalam Quran surah Zuhruf ayat 71, wa fiha, penghuni surga itu, ma tastahil anfus, mereka akan mendapatkan apa yang diinginkan jiwanya. Kalau jiwanya ingin punya anak, maka besok di surga dia akan diberikan anak. Makanya ibu dan bapak, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis ini hasan, al-mukmin, seorang mukmin itu idza stahal walad, apabila menginginkan anak fil jannah, ketika mereka sudah di dalam surga, kana hamluhu, maka orang ini akan hamil, wa wadda'uhu, kemudian melahirkan anak tersebut, wa sinnuhu fi sa'atin, dan anaknya akan tumbuh kembang sesuai keinginannya dia. Nah, jadi jangan khawatir. Anak itu adalah kenikmatan nisbi. Nek misalnya belum diberikan keturunan, jangan terlalu sedih yang berlarut-larut. Karena anak itu bisa membahagiakan, bisa mencelakakan. Nanti saya jelaskan. Nah, bagaimana pandangan Al-Quran tentang anak? Ibu dan bapak yang hadir, anak itu oleh Al-Quran dijadikan 4 kelompok. Ada kelompok yang pertama, kelompok zinatul hayati dunia, kelompok anak-anak yang menjadi perhiasan orang tuanya. Mereka ini pinter-pinter, jadi sekolah itu jarang minta biaya karena beasiswa terus. Kemudian juara terus, olimpiade, perlombaan, Agustusan, TPA, menang Qadarullah anak ini kuat-kuat, sehat-sehat Pak. Orang tahu loro ya Pak. Sehat wae. Qadarullah anaknya yo ayu, yo ganteng. Jadi kalau kemana-mana sing diomongke sinten? Anak. Jadi zinatul hayati dunia, kelompok anak-anak yang menjadi kebanggaan untuk orang tuanya. Tapi jangan sampai lupa dengan Allah ibu dan bapak. Hati-hati karena anak itu bisa menjadi ujian buat panjenengan. Dijelaskan al-waladu mahzanatun. Kadangkala anak itu bisa membuat sedih orang tuanya. Misalnya anaknya sakit, wah ini, atau anaknya nakalnya luar biasa. Jadi hati-hati. Kelompok yang kedua adalah kelompok anak-anak qurrata a'yun. Anak-anak yang menjadi permata hati orang tuanya. Anak ini senantiasa mendatangkan ketenangan buat orang tuanya. Jadi kalau panjenengan pulang kerja, halaman rumah sudah disapu, masuk ke dalam rumah, jemuran sudah diambil, dilepetin semua, masuk ke dapur, isa-isa wis beres Pak, nasi sudah di mejijer, udah jadi. Jenengan kasih duit 100.000 nyondok 100.000 gue jajan, ibu ini kebanyakan ibu. Ini Masya Allah, dua anak kaya gini manute jamaah. Inilah anak-anak qurrata a'yun, menjadi permata hati orang tuanya. Saking manute solehnya gitu loh ibu dan bapak. Nah ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, bahkan qurrata a'yun ini besok di akhirat itu mengangkat derajat panjenengan. Inna Allah azza wa jalla la yarfa'ud darajata lil 'abdi shalih fil jannah.
Di dalam riwayat Ahmad ada seorang laki-laki yang dia ini masuk surga dan derajatnya dinaikkan oleh Allah. Laki-laki ini sampai gumun, ya Rabbi anna yali hadihi. Ini beneran buat saya ya Allah. Saya itu tahu diri waktu hidup nggak soleh-soleh amat. Gur yang wajib-wajib toh gitu loh. Kenapa saya bisa mulia kayak gini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bistighfari walidaka laka." Jenengan derajatnya diangkat karena doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anak panjenengan. Masya Allah. Kelompok anak yang nomor 3 adalah kelompok fitnatun. Anak-anak yang menjadi ujian buat orang tuanya, Pak. Jenengan membelikan motor, misalnya Vixen Satria Fu, dibelikan motor ping 5 3 jenengan ngasih HP ini dijual wae kayak duit gue bayar SPP blandang Pak. Ya Allah, nanti wah takut ini memang ujian ini. Atau nyungapunten nggih Ibu dan Bapak, ada keluarga yang oleh Allah diuji dengan memiliki anak yang istimewa seperti Down syndrome, cerebral palsy. Nyungapunten, tidak ada produk Allah itu yang gagal, itu tidak ada Ibu dan Bapak. Semua produk Allah itu tidak ada yang gagal. Jadi nyungapunten, misalnya ada anak ketika mau dilahirkan boleh milih, pasti mereka akan memilih dilahirkan dalam keadaan normal. Tapi mereka nggak mau milih, nggak bisa dipilih. Udah takdirnya kayak gitu. Makanya sing sabar Ibu dan Bapak. Makanya anak-anak yang istimewa, akal mereka tidak sempurna, maka tidak dibebani syariat. Jadi saya ngisi di daerah Colomadu, ada yang nanya, Pak Dede, anak saya itu Down syndrome, kan nggak puasa Ramadan, lah bayar fidyah napa mboten? Saya bilang nggak usah, karena akalnya tidak sempurna, tidak dibebani oleh syariat. Hakikatnya mereka adalah penghuni surga yang sekarang masih hidup di alam dunia. Ladang sabar panjenengan, ladang soleh panjenengan. Nah selanjutnya sing paling ngeri adalah anak-anak yang menjadi adualakum, musuh untuk orang tuanya. Ini yang paling mengerikan Pak. Adualakum itu lebih parah dari fitnah. Nek fitnah itu nakal, tapi nek adualakum mengerikan Pak. Contohnya kasus ya, Dio Dapa Sadila dari Magelang itu loh, yang meracuni ibunya, yang meracuni bapaknya, bahkan saudara perempuannya mati semua di tangan dia sendiri, bayangkan. Ketika diotopsi, jenazah orang tuanya dibuka dari dalamnya, itu sudah memerah, berdarah-darah, membara semua. Karena dosis cyanidanya itu 2 sendok per gelas. Kopi cyanida itu aja satu cuplik ya, itu mati. Ini 2 sendok Pak, membara semua. Naudzubillahi min dzalik. Makanya yang paling mengerikan adalah adualakum. Nah terus gimana Pak Dede? 15 menit lagi masih kuat? Nah kita kasih solusi. Bagaimana agar anak keturunan kita tidak menjadi musuh buat kita? Ingat kisahnya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu suatu hari didatengin oleh kakek-kakek tua, mengadukan perihal anaknya. Wahai Umar, anakku kurang ajar. Dia ini sulit bakti sama saya, pelite orang jamak. Panggil anakmu sini. Ketika anaknya datang dinasehati oleh Umar, wahai cah nom, cah bagus, apakah panjenengan tidak takut dengan uququl walidai, durhaka kepada orang tua? Anak ini bisa jawab nih Bapak Ibu. Wahai Umar bin Khattab, kalau orang tua, kalau anak bisa durhaka kepada orang tua, apakah orang tua juga itu bisa durhaka kepada anak-anaknya? Kata Umar, bisa. Durhakanya orang tua itu, satu, mencarikan ibu yang buruk, yang kedua memberikan nama yang buruk, dan yang terakhir tidak mengajarkan ilmu agama Ibu dan Bapak. Lalu anak ini, kalau kayak gitu selama ini bapak saya telah durhaka kepada saya. Loh kok bisa? Yang pertama, ibu saya itu adalah seorang budak yang dibeli di pasar, yang tujuannya hanya sebagai tempat melampiaskan hawa nafsu. Yang kedua, saya diberikan nama yang buruk. Nama saya adalah Ju'ail, Syi'iteng.
Dan yang ketiga, saya dari kecil sampai besar tidak pernah dididik ilmu agama, tidak pernah diantar TPA, tidak pernah dicarikan sekolah yang berbasis Islam, gitu loh. Kemudian setelah mendengarkan pemaparan ini, Umar bin Khattab kemudian melihat bapak yang tua tadi, "Papa, sekarang anak jenengan nakale ora jamak, sapa sing nandur ya bakal ngunduh." Ternyata selama ini anak ini tidak mendapatkan haknya. Jadi haknya anak adalah 3. Yang pertama, kita ini jadi orang tua yang baik dulu. Karena tiang yang lurus bayangane lurus. Nek tiange bengkok bayangane bengkok. Paham Ibu? Nek orang tuanya insya Allah orang yang tua yang baik, pasti anak keturunannya juga baik. Karena para nabi rata-rata orang tuanya orang-orang baik semua. Nah Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, makanya kebaikan orang tua itu akan bermanfaat untuk anak-anaknya. Ma min mukmin, tidaklah seorang mukmin itu meninggal yamut ketika masih hidup dia ini orang yang baik, illa kecuali hafidullah fi akibihi wa akibihi, maka Allah akan menjadikan anak keturunannya anak-anak yang soleh-solehah, memperhatikan dan menjaga anak keturunannya. Jadi kalau kita pengajian, sholat, baca Al-Quran, hakikatnya bukan hanya buat kita, tapi bermanfaat buat anak cucu kita. Nah Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Pak Didi, kalau ada anaknya itu jadi orang yang baik, orang yang soleh, jadi Pak Ustadz pokoknya, jadi orang sukses. Tapi padahal orang tuanya itu bengkok, artinya orang yang nggak baik, sholat ratau, main capjikiyah, dem-deman. Kok anak iso jadi anak apik? Katanya nih tiangnya lurus, bayangannya. Lah ini tiangnya bengkok, bayangannya iso lurus. Ternyata dalilnya dalam Quran surah Al-Imran ayat 34. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Keturunan itu sebagiannya merupakan keturunan dari yang lain. Bisa jadi anak ini jadi orang baik, jadi orang hebat, bukan dari bapaknya biologis. Bisa jadi dari mbah kampung, mbah buyutnya. Mbah buyutnya berdoa, Robbi habli minas sholihin. Ternyata doa ini nemplok ke cucunya, nemplok ke cicitnya, gitu loh. Makanya kalau sekarang panjenengan berdoa Robbi habli minas sholihin, doa ini bukan untuk generasi ini, bisa jadi doa ini untuk cicit jenengan sesuk, untuk long life ini jangka panjang. Jadi Robbi habli minas sholihin bisa jadi bukan hanya untuk yang sekarang, bahkan untuk masa yang akan datang. Nah Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya yang nomor 2, hak anak yang nomor 2 adalah diberikan nama yang baik. Karena nama yang nempel pada diri seseorang itu akan memberikan pengaruh kepada pemiliknya. Nama itu tidak sembarangan. Ada sebuah mahfudhah, likulli musamma, setiap nama min ismihi yang nempel pada diri seseorang, nasibun, memberikan pengaruh kepada pemiliknya. Kisahnya yaitu kisah Sa'id bin Al-Musayyab. Beliau ini punya kakek namanya Hazan. Hazan ini hidup pada masa Nabi dan bertemu dengan Nabi. Ketika bertemu dengan Nabi, masmuka ya akhi, sopo jenengmu. Lalu dia mengatakan, ismi Hazan, nama saya itu sedih loh. Nama kok sedih? Mau tidak saya ganti namamu? Kata Hazan, tidak mau, karena ini pemberian dari bapak saya. Semenjak itu Hazan ini hidupnya senantiasa sedih dan susah, walaupun berada di kerumunan orang yang sedang berbahagia. Yang kedua, dari nama seseorang kita akan tahu keadaan orang tuanya. Ada sebuah mahfudhah min ismika, dari namamu, a'rifu abaka, saya bisa mengetahui keadaan bapakmu. Jadi nyungapunten Ibu dan Bapak, misalnya saya mengabsen guru di kelas kan. Ada murid saya namanya Muhammad Valentino Rossi. Oh, bapaknya hobinya seneng motor GP. Pernah saya punya donatur di Nur Hidayah, anaknya namanya Banteng, Pak.
Wah, naik banteng. Suatu hari ada acara tasakuran di rumah beliau. Pas datang ke sana, PDI Perjuangan gede teganan, Pak. Oh alah, saya jadi paham kenapa anaknya dinamai banteng. Bahkan nyuwun ngapunten Ibu dan Bapak, saya mau ngerasani bapak mertua, mumpung nggak datang pengajian nih. Jadi bapak mertua saya itu anaknya 6. Anaknya nomor 1 sampai nomor 4 perempuan, terakhir 2 ini laki-laki. Anak yang pertama namanya Mbak Dewi, nikah sama orang Boyolali. Anak yang kedua itu namanya Mbak Ratih, nikah sama orang Klaten. Anak yang ketiga namanya Tika, nikah sama Dede Wahyudi. Nah, yang keempat ada namanya Fatimah. Yang kelima Abdurrahman, yang keenam Abu Dawud. Mulai kapan bapak mertua saya sergap ngaji? Punya anak keberapa? Keempat. Namanya siapa? Fatimah. Kan kelihatan dari nama seseorang kita bisa mengetahui keadaan orang tuanya. Oh, namanya itu ada unsur-unsur Jawanya, ternyata orang tuanya pemahamannya seperti ini. Bisa tahu jadi. Nah, selanjutnya besok kita di akhirat pun akan dipanggil oleh Allah menggunakan nama kita dan nama orang tua. Innakum tud'auna yaumal qiyamah. Kalian akan dipanggil oleh Allah di akhirat oleh Allah bi asma'ikum, menggunakan namamu, wa asma aba'akum, dan nama orang tuamu. Jadi Dede Wahyudi bin Enzen, sini, ini catatan amalmu. Fa'ahsinu asma'akum, maka perbaguslah nama-nama kalian. Gara-gara hadis ini saya memberikan nama anak saya, ada nama sayanya. Anak saya itu namanya Haleza, perempuan anak saya. Nama lengkapnya Haleza Jenaira Wahyudi. Kan abah aku ada nama orang tuanya di belakangnya. Jadi gara-gara hadis ini inspirasinya, Pak. Makanya kan ada ya, ada orang tua yang memberikan nama anaknya, belakangnya ada nama bapaknya. Ya tidak apa-apa. Anak saya perempuan Haleza Jenaira Wahyudin. Haleza itu artinya anak sing prigel apa iso, Jenaira calon penghuni surga, Wahyudin anake Pak Udin. Tapi itu anak perempuan, panggilnya Haleza saja, jangan dipanggil Udin. Itu masalahnya itu kalau dikasih nama bapak di belakangnya. Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama saja yang diberikan kepada anak itu akan memberikan pengaruh kepada anak tersebut. Itu nama, apalagi kalau makanan haram yang diberikan kepada anak. Waduh, nama saja ngaruh kok, apalagi makanan haram, membayar SPP duit yang haram, ngasih jajan-jajanan haram, yo ngaruh banget no. Ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, qulu minat thayyibat, makanlah makanan yang baik, wa'malu sholihan, setelah itu beramal solehlah kalian. Kenapa makanan yang baik digandeng dengan amal soleh? Para mufassir menjelaskan karena antara makanan dan amal soleh itu ada hubungannya. Kalau ada orang yang dia ini sulit bertobat, sulit kon ngaji, sulit disuruh ibadah, bisa jadi terlalu banyak makanan haram yang masuk ke dalam mulut orang tersebut. Jadi nyuwun ngapunten Ibu dan Bapak, senakal-nakale wong lanang ojo nganti mulih ngasih ke istri dan anaknya makanan yang haram yang tidak jelas kehalalannya. Dan ibu menjadi istri di rumah jangan sampai tumbuh ketemu tutup. Harus saling sehat menasehati. Contoh, bapaknya ada yang nawari, Mas gelem ora motor ki NMAX wanyar 13 juta saja. Wih, kok murah men? Wis pokoke nek pengin tambah STNK surat-surat tambah 3 juta 15, enek surat STNK nek weh 15 juta itu motor anyar. Wis pokoke sementing. Kemudian disampaikan, nih gelem ora motor anyar iki 15 juta. Loh, kok murah men, Pak? Ini harganya di luar nurul ya, di luar kelaziman, itu nggak mungkin harganya segitu, pasti ada sesuatu di baliknya.
Pak, lebih baik kita ini cari kendaraan yang barokah, bukan nyari kendaraan yang gengsi-gengsian. Oh alah, iki istri yang baik. Ojo tunggu ketemu, wah apa-apa Pak, murah api jos, apa-apa. Itu malahan tunggu ketemu, tutup. Wis mudeng ora jelas iki, malahan digongi gitu loh. Nah kayak gini tuh bagus Ibu dan Bapak. Termasuk Bapak Ibu, jadi karena saya guru kan gajinya bulanan ya, sebulan sekali. Nah jenengan kan juragan semua, gajinya harian, Masya Allah. Nah singkat cerita, pas saya belanja ke luas ke laris, bahwa anak saya yang usia 2 tahun 10 bulan sekarang, di depan laris luas itu kan ada konter-konter makanan roti-roti cilik itu loh Pak. Anak ini jiko roti langsung dimplok, langsung dimakan nih. Jenenge cah cilik belum 3 tahun toh, langsung adek kakak, sini langsung tak pegang mulutnya, tak korek pakai jari saya. Itu rotinya kemarin belum dibayar bapak itu, berarti belum halal lah. Karena saya ingat Quran surah Al-Mu'min ayat 51 ini, kalau sampai roti itu masuk ke mulut anak saya, masuk ke dalam celokol itu urung dibayar gitu. Termasuk Bu, neng jenengan mau beli buah duko. Oh, ini piragan ya Bu, lap baik, urung dibayar, urung izin, itu termasuk belum jelas kehalalannya. Jadi hati-hati Ibu dan Bapak, pokoknya berikan yang baik-baik kepada anak, biar mereka jadi anak yang baik. Terakhir, hak anak yang nomor 3, nah ini penting, ajarkan ilmu agama sebelum ilmu-ilmu yang lain. Karena ada sebuah kata-kata mutiara, orang itu bisa berubah karena 2 hal. Yang pertama, karena pemikirannya yang terbuka, mendapatkan ilmu atau hidayah. Atau yang kedua, ada hati yang terluka, pernah disakiti sama orang gitu loh, kemudian dia berubah. Nah harapannya dengan orang belajar ilmu agama, pemikirannya jadi terbuka, tambah ilmu, dapat hidayah. Makanya nyuwun ngapunten, kalau seorang suami tidak pernah belajar ilmu agama, tidak pernah ngaji, terus suami ini dengan apa mendidik istrinya? Nyuwun ngapunten, istrinya keluar rumah mau ke pasar sini, ternyata keluar rumahnya pakai legging Bu. Wah terus bojone ya meneng. Kan harusnya rada cerewet ya Pak, karena yang dikenakan oleh istrinya menunjukkan kepemimpinan suaminya di rumah. Kalau jam saya masih 1 menit Ibu, 1 menit aja ya. Nah, jadi nyuwun ngapunten. Selanjutnya, kalau seorang istri dia ini tidak punya ilmu agama, tidak mau ngaji lah, si penting ngaji gitu loh. Kalau seorang istri gelem ngaji, nggak paham ilmu agama, terus dengan apa dia akan mendidik anak-anaknya? Karena laki-laki ini kalau lihat perempuan kan lihat sekolahan. Karena perempuan inilah yang akan mendidik anak-anaknya. Nyuwun ngapunten Bu, saya itu ngajar jam 7, berarti berangkat dari rumah sebelum jam 7. Nyampe sekolah ngajar nganti jam 4 sore, istirahat sejam, mangkat pengajian pada maghrib, pada isya, pulang ke rumah ya jam 10, setengah 11. Mangkat anakku jek turu, mulai anakku wis. Berarti bapaknya tahu ngajari. Pas misalnya jalan-jalan maem bakso, anakku wis bisa baca doa mau makan, doa tidur, sing ngajari sinten? Ibu, itu bapaknya itu loh. Dan selanjutnya kalau seorang anak dia tidak paham ilmu agama, terus dengan apa dia akan berbakti kepada orang tuanya? Gitu loh Bapak Ibu. Jadi nyuwun ngapunten Ibu dan Bapak yang hadir. Makanya sekolah-sekolah yang ilmu agamanya bagus-bagus, fasilitasnya bagus, sekolahnya larang ya wajar saja Bapak Ibu, karena menanamkan sesuatu yang begitu penting. Bu, Bapak yang hadir, jam saya pas ini baru isya. Begini, kalau anak panjenengan tidak paham ilmu agama, krosone ora saiki, sesuk ning jenengan wis tuwa, Pak. Mulai kroso. Anak yang tidak paham ilmu agama, nggak paham adab, datang ke rumah, aku jalur warisan. Waduh, kelenger. Dikasih duit, eman-eman. Nah orang yang punya ilmu, nyuwun ngapunten, kayak Gus Baha misalnya, ketika ibunya sakit di rumah sakit,
duit Gus Baha itu habis buat biaya rumah sakit ibunya. Tapi Gus Baha bilang apa? Alhamdulillah duit saya habis untuk berbakti kepada orang tua. Tuh kan beda sing dua ilmu toh. Gitu loh ibu dan bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Anakku wis badut gede Pak Dede, piye iki? Ya wis mendoakan sajalah. Karena yang menggenggam hidayah adalah Allah. Sampun nggih Bapak Ibu nggih. Nah, semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan itu ya. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada, alhamdulillah. Berarti diakhiri saja. Lah ada pertanyaan molor nanti malahan. Ibu dan Bapak, ya demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paul kemudian kajian tematik pada malam hari ini tentang parenting, tentang anak, dan jadi yang terakhir yang terakhir kali yaitu memberi pelajaran yaitu ilmu agama. Kita makanya monggo semangat mulai Juli ini dan seterusnya di Masjid Al-Aqsa, ada KPM, ada GSP, ada Tasik, monggo di Rawi Banten, monggo untuk acara kajian pada malam hari ini kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.